saya tuh bukan saja pengamat militer, itu kan pengamat militer judul dari para wartawan ya. Saya tuh merasa saya akademisi. Jadi kalau akademisi itu harus jujur melihat sesuatu, itu dulu ya. Akademisi itu harus jujur. Dan fakta yang saya lihat, kita udah lihat dari awal gitu loh. Pembelian misalnya KFX, KIX, apakah sekarang sampai tahap mana juga sudah nggak tahu. Itu bagaimana audit tentang keuangannya, audit tentang teknologinya, dan transfer teknologinya. Itu harus ditanyakan kepada Komite Kebijakan Industri Pertahanan. Jangan sekarang tiba-tiba saya mendengar KKIP-nya dibubarkan. Betul, KKIP boleh aja dibubarkan, tapi tanggung jawab KKIP itu di bawah Menteri Pertahanan. Itu mesti diluruskan. Kebetulan Pak Safri sekarang ada di dekat Pak Prabowo, dan Pak Safri mengerti sangat soal bagaimana KFX, KIX itu terjadi. Itu kalau soal bersih-bersih ya. Yang kedua adalah tadi audit itu harus dilakukan betul oleh BPK. Dan saya selama ini merasa yang paling berfungsi justru adalah BPK. Kenapa selalu saya merasa BPK itu mitra akademisi untuk meluruskan hal-hal di Kementerian Pertahanan. PR-nya sekarang mungkin menurut saya ada di Pak Agung Firman sebagai Ketua BPK. Karena beliau itu punya hak untuk audit keuangannya dan punya hak untuk kemudian juga mengaudit teknologinya. Dan sehingga bukan cuma semata-mata masalah uang yang tadi balance-nya ketemu gitu loh, tapi bagaimana spending ketemu, tapi juga bagaimana yang tuntutan selama ini dari Undang-Undang Industri Pertahanan, yaitu tadi tentang lokal konten, tentang tentang TOT, Transfer of Technology, tentang banyak hal yang ada di dalam termaktub dalam Undang-Undang Industri Pertahanan. Itu harus ada. Itu yang tadi saya bilang, tidak bisa Menhan itu membawa habitnya sebagai Danjen Kopassus. Beliau itu Menteri Pertahanan. Dan PA itu petugasnya berat, karena dia pengguna anggaran. Apa yang tidak sesuai dengan dilakukan oleh KPA-nya, itu menjadi tanggung jawab dia juga. Gitu. Nah itu sekarang juga pertanyaan saya sekarang sebenarnya kepada statement misalnya kemarin pernah dengar nggak tentang Osprey? Ada pernyataan pembantahan dari Kementerian Pertahanan tentang Osprey dianggap itu klaim Amerika Serikat. Hati-hati statement seperti itu akan membahayakan dunia diplomatik karena setahu yang saya ketahui dari Washington langsung nggak begitu ceritanya gitu loh. Nah ini yang menurut saya justru PR terdepan kita tuh ada di dalam Kemhan sendiri. Sudah terintegrasikah Kemhan mendudukan Kepala Staf Angkatan Darat, Kepala Staf Angkatan Laut, Kepala Staf Angkatan Udara untuk menuju sebuah network strategic warfare perang modern. Jadi ini bukan cuma beli ada senjata baru nih, bagus banget bisa 1,9 mile gitu kan, 1.900 mile, seperti beli toy. Enggak seperti itu gitu. Jadi sudah satu visi Bu, yang Anda tadi katakan menurut Anda Kasat, Kasau dan juga Kasal ini untuk melihat bagaimana sistem pertahanan dan juga keamanan negara? Nah ini tugas Kementerian Pertahanan justru mensinergikan KPA-nya. KPA itu kan ada 3, Angkatan Darat, Laut, dan Udara kan. Nah ini yang tadi saya bilang, kalau tiba-tiba sekarang Typhoon mau dibeli, sudah ngobrol belum sama Kasau? Kasau yang mana? Pak Yuyu, sebelum Pak Yuyu, atau Kasau yang baru misalnya? Karena kan begini sekali lagi ya, beli Typhoon itu kan nggak tiba-tiba, saya lihat itu di display bagus banget, pengen punya 17, 100, nggak seperti itu. Sesuai nggak dengan visi misi Angkatan Udara kita? Tapi yang paling penting sesuai nggak dengan visi misi pertahanan kita? Dan itu akhirnya kita bicara tentang filosofi basis kita memiliki pertahanan itu apa? Tadi saya bilang, kalau kita sepakat kita menuju sebuah negara poros maritim dunia, dari 2014 dan Presiden pertama kali dilantik, saya sudah bilang, ketika bicara poros maritim dunia, kita artinya bicara tentang poros dirgantara dunia, kita bicara tentang poros permukaan dunia. Ada kekuatan angkatan laut yang harus dipayungi oleh kekuatan angkatan udara yang masif, dan kemudian juga didukung oleh kekuatan angkatan darat yang mumpuni. Dan itu artinya merubah strategi pertahanan. Karena apa? Menurut saya, sesuai nawacita, kalau kita harus ada di 2 samudra, baca lagi di nawacita pasal 8 kalau nggak salah, kita harus ada di 2 samudra. Artinya apa? Kekuatan kita menjadi kekuatan kawasan, kekuatan kita menjadi kekuatan Navy Laut Biru. Kekuatan Navy Laut Biru diperlukan persenjataan atau dukungan pesawat udara yang sangat canggih, bukan lagi cuma Typhoon, mungkin F-35 yang tadi saya sampaikan kan. Tapi kan ini sekarang aja masih bingung. Orang sekarang coba tanya, apa sih poros maritim dunia dalam versi Kemhan? Sampai kemana sih TNI-nya digelar? Kemana dia digelar? Bagaimana dia digelar? Berapa rutin dia digelar? Itu dulu dijawab gitu loh, baru kita belanja-belanja.